warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar semuanya? Pagi, baik Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama percaya kita masing-masing. Berdoa lain. Selesai. Baiklah, karena kita sudah berdoa, di sini izinkan Ibu untuk mengabsen terlebih dahulu. Andini, Hadir Bu. Elga, Hadir Bu. Elizabeth, hadir Bu. Emiliana Sari, Hadir Bu. baik, hadir semua ya. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih, kemarin kan minggu lalu kita telah mempelajari tentang hukum Newton pertama. Apa ada yang masih ingat bagaimana bunyi hukum Newton pertama? Masih Bu. Emil, silakan. Sebuah benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali jika ada gaya yang bekerja untuk mengubah keadaan tersebut. Ya, tepat sekali. Berikut
Di sini masanya adalah masa balok adalah 10 kilo. Dari soal ini, apa saja yang telah kita ketahui? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, sudah. masa balok 10 kilogram ya. Selanjutnya, F1 dan F2 nya Bu. di sini tadi kan kita sudah mengetahui persamaan kegiatan kedua yaitu L sama dengan massa kali kecepatan. Dari persamaan ini kita bisa masukkan nih yang sudah kita ketahui tadi yang dimana massanya adalah 10 kg. Untuk percepatannya itu karena kita belum ketahui, jadi itu adalah A. Itu sigma M-nya di sini adalah hasil dari F2 dikurang F1. Di sini mengapa F1 itu negatif 90 karena berlawanan dengan F2. Di soal tertulis F2 adalah 110 dan F1 adalah 90 Newton dengan massa 10 kg kali kecepatan. Adalah 20 Newton kali 10 kg kali kecepatan. Di sini untuk mencari kecepatan kita pindahkan A dengan 20 dibagi 10 Newton kali kilogram. Yang dimana kita dapat nilai dari kecepatannya adalah 2 meter per sekonder. Itu artinya benda ini akan cenderung lebih besar, akan bergerak ke arah kanan belok. Dari contoh soal pertama ini, apa ada yang ditanyakan? Nah, di sini misalkan ada dua benda yang kita hubungkan dengan sebuah tali. Untuk memindahkan kedua buah benda ini, kita juga bisa secara bersamaan kita bisa menggunakan persamaan kedua Newton. Yang pertama kita perlu meninjau di mana kita perlu meninjau massa pertama dan massa kedua dari benda dengan persamaan kedua Newton tersebut.
kedua benda ini terdapat T1 atau ini T2 saja. T2, T1. Dari sini kita dapatkan gayanya untuk masa yang kedua yaitu atas. Masa yang pertama juga di atas. Ini untuk usaha. Ini juga untuk usaha. Ini kita tarik. Nah, dari gambar ini dapat juga berlaku rumus Newton 2, yang dimana jika kita tinjau masa benda satu, kita dapatkan persamaan F kurang T sama dengan M1 kali A1. Kenapa di sini F kurang T? Karena T di sini adalah berlawanan dengan gaya yang bekerja atau yang diberikan oleh benda. Dan untuk benda kedua, adalah T sama dengan M2 kali A2. Di sini jika kali di sini tidak bertambah panjang, maka kedua benda ini akan bergerak dengan kecepatan yang sama, yaitu A1 sama dengan A2 sama dengan A. Sehingga dari kedua persamaan ini kita dapatkan persamaan yaitu F sama dengan F dikurang T sama dengan ditambah T sama dengan M1 ditambah M2 dikali percepatan. Selain itu, papan tulis hukum kelanjutan juga sering kita terapkan saat suatu benda ketika berada di dalam lift. Yang pertama, saat lift diam. Gaya yang kita tuju adalah gaya vertikal sesuai dengan arah gaya lift yang juga vertikal. Untuk lift diam di sini adalah berlaku hukum 1 Newton, di mana percepatannya adalah 0 karena di sini kondisi liftnya diam. Selanjutnya saat lift bergerak, dipercepat ke atas, maka persamaan yang kita gunakan adalah L sama dengan M kali A, yang dimana saat lift dipercepat ke atas dengan percepatan A, lantai juga akan memberikan percepatan yang sama terhadap benda tersebut. Karena lift mempunyai percepatan yang sama, jadi di sini kita gunakan persamaan sigma L sama dengan M kali A, yang mana L sama dengan adalah M dikurang D sama dengan M dikali A. N di sini kurang usaha adalah massa kali gravitasi sama dengan massa kali kecepatan. Karena di
Dari persamaan ini didapatkan bahwa R lebih besar dari usaha. Ya, akibatnya badan kita akan terasa bertambah berat saat berada di dalam. Selanjutnya untuk lift dipercepat ke bawah, sama seperti dipercepat ke atas, di mana L sama dengan M kali A. Di sini untuk N-nya adalah untuk lift dipercepat ke bawah, rumusnya adalah S sama dengan negatif M min M dikali gravitasi kali kecepatan. Di sini jadi kita dapat bedakan untuk lift dipercepat ke atas itu adalah plus, dan untuk lift dipercepat ke bawah adalah negatif. Nah, di sini ada dua buah benda yang dibuka dengan sebuah tali yang disambungkan dengan gatel. Kita tinjau benda A. Jika G gesek pada benda A kita anggap nol, maka benda ini bekerja dengan berat V dan jadi dengan tali yaitu V. Untuk benda yang B, di sini ada sehingga dari gambar ini kita dapat
Tugasnya di sini Ibu akan memberikan contoh soal di sini diketahui massa A yaitu 90 kilogram, 500 gram. Untuk massa B yaitu 600 gram. Untuk percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekolah saja. Di sini ditanya berapa percepatan sistem dan tegangan hal. Kita ketahui untuk massa A adalah 500 gram. Kita ubah terlebih dahulu menjadi kilogram karena satuan internasional dari berat adalah kilogram, yaitu jadi 0,5 kilogram. Untuk massa B 600 gram, kita ubah juga jadi 0,6 kilogram. Di sini yang ditanya tadi adalah T dan A. Soal ini, langkah pertama adalah kita perlu meninjau benda A dengan persamaan T sama dengan N kali A. Tadi telah kita ketahui yaitu massa A adalah 0,5 kilogram. Dan untuk dan A. Karena percepatannya belum kita ketahui. Selanjutnya adalah kita tinjau benda B. Di mana berlaku persamaan
yaitu 5,4. Jadi kita masukkan 5,4. Jadi T adalah 2,7. Jadi besar tegangan kalinya adalah sekitar 2,7 Newton. Baiklah, sampai di sini ada yang kita nyatakan? Tidak, Bu. Oke, untuk hukum lanjutan ini banyak sekali kita terapkan dalam kehidupan karena tidak ada kitanya. Jadi lanjut. Di sini hukum lanjutan itu banyak sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi itu ada saat mendorong suatu benda akan lebih cenderung cepat mendorong benda yang ringan daripada benda yang bergerak. Selanjutnya untuk naik lift dan melempar bola. Dan dari yang sudah kita pelajari, apakah ada yang bisa mengambil kesimpulan? Ya, satu orang. Hukum Newton itu menyatakan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Ya, kita bagi berikan tepuk tangan kepada dunia. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan materi kita pada pagi hari ini. Untuk lebih memahami materi terkait hukum lanjutan ini, silakan kalian kerjakan tugas di halaman 130, soal nomor 1 hingga soal nomor 5, dan dikumpulkan minggu depan. Baiklah, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kita tutup dengan doa. Satu orang pimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan dengan materi selanjutnya, yaitu minggu depan kita akan membahas materi hukum 3 Newton. Silakan cari-cari terkait informasi materi hukum 3 Newton. Oke, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.